Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani Pohan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester fisiologi tumbuhan. Dan di sini saya mengambil materi tentang perbedaan antara tumbuhan C3 dan C4. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tumbuhan C3. Tumbuhan C3 ini merupakan tumbuhan yang mendominasi sebagian besar di bumi, sekitar 85%. Dengan melakukan fotosintesis secara standar. Pada saat siklus Kelvin, senyawa pertama yang melakukan fiksasi CO2 adalah fosfoglycerat atau molekul berkarbon 3. Dengan bantuan enzim Rubisco, adaptasi fotosintesis untuk mengurangi laju fotorespirasi. Contoh dari tanaman ini yaitu mangga, padi, kedelai, dan gandum. Yang kedua, tumbuhan C4. Nah, di sini pengertian dari tumbuhan C4 itu merupakan tumbuhannya pada saat melakukan proses fotosintesis menggunakan lintasan C4. Hal yang membedakan dari tanaman C3 yakni daun dari tanaman C4 berupa anatomikans. Tanaman C4 ini termasuk tanaman yang adaptif di daerah panas dan kering. Pada tanaman C4, CO2 diikat oleh PEP yang kepanjangannya enzim pengikat CO2 pada tanaman C4. Yang tidak dapat mengikat O2 sehingga tindakan terjadi kompetensi antara CO2 dan O2 serta tidak mengikat karbon dioksida secara langsung. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara tumbuhan C3 dan C4. Yang pertama itu bagian anatomi daun. Di tumbuhan C3 sel fotosintesis tidak memiliki berkas yang jelas, sel mesofil besar dan tidak rapat. Sel-sel seludung ikatan pembuluh kecil dan banyak. Di C4 sel seludung pembuluh tertata dengan baik dan kaya organel. Sel mesofil lumayan besar dan lebih rapat, ikatan pembuluh lebih sedikit. Di bagian kloroplas atau tempat fotosintesis di tumbuhan C3 di mesofil daun atau monomorfik. C4 mesofil daun dan seludung atau dimorfik. Selanjutnya jenis tanaman. C3 Angiospermae, C4 monokotil dan dikotil. Selanjutnya penggolongan. Di C3 disebut C3 karena menghasilkan senyawa pertama berupa berkarbon 3. Di tumbuhan C4 disebut C4 karena menghasilkan senyawa pertama berupa berkarbon C4. Selanjutnya kebutuhan energi. C3 3:2, C4 5:2. Selanjutnya di bagian fiksasi CO2, C4 CO2 langsung masuk dalam siklus Kelvin saat siang hari. Tumbuhan C4 fiksasi CO2 melewati lintasan C4 yang terjadi di dua tempat yang berbeda, yaitu monosofil dan selubung. Selanjutnya senyawa pertama yang dihasilkan, C3 menghasilkan asam fosfoglycerat, C4 menghasilkan asam oksaloasetat. Selanjutnya tempat reaksi. Di tumbuhan C4 sel mesofil daun, di C4 di sintesis asam malat di sel mesofil daun. Kemudian mekanisme yang membuka dan menutup stomata. Dalam C4 siang hari membuka, malam hari tertutup. Begitu juga selanjutnya dengan C4 sama. Yang terakhir fotorespirasi. Di tumbuhan C3 ada, di tumbuhan C4 juga ada, tetapi banyak di seludung pembuluh dan bahkan hampir tidak melakukan fotorespirasi. Terima kasih, sekian video yang saya buat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.